Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Ina, apa kabar? Sehat Bu, Ibu juga sudah sehat? Ya, alhamdulillah. Ini posisi di Kupang? Di Kupang Bu. Oh iya, tapi ikut PIM 2-nya di Semarang? BPSDMD Semarang. Oh. Cuma karena COVID kami virtual Bu. Virtual, nggak ada ininya, nggak ada offline-nya. Pas ujian nanti virtual juga? Sekarang kami offline untuk implementasi. Nanti ujiannya sesuai jadwal Oktober tanggal 25, kami presentasinya di BPSDMD Semarang. Oh, langsung. jadi offline di sana. Offline di sana, Bu. Oh, gitu. Baik, Bu. Makasih banyak Bu atas waktu dan kesempatannya. Ya. Ya, saya perkenalkan, saya Henderina Laiskodat, Kepala BKD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti apa yang Ibu ketahui bahwa saya sedang mengikuti PKN tingkat 2. Salah satu stakeholder saya untuk proyek perubahan saya adalah KASN. Karena saya mengambil judul Strategi Implementasi Penilaian Kompetensi ASN berbasis CAT untuk mendukung sistem merit di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, saya sesuai dengan pertanyaan yang saya sudah sampaikan ke Ibu. Yang pertama itu memang kami Provinsi NTT pencapaian 2019 masih sangat rendah untuk sistem merit, buruk Bu. Saya punya niat ke depan kami akan melakukan perbaikan untuk peningkatan. Salah satunya saya melihat dari peraturan KSN nomor 9 tahun 2019 itu dari 8 indikator pengembangan karir yang berdasarkan kompetensi nilainya cukup tinggi atau sangat tinggi 30%. Sehingga dalam proyek perubahan saya ini salah satu saya ambil adalah penilaian kompetensi untuk pejabat pelaksana. Kalau pejabat struktural mulai eselon 2, 3, dan 4 kami sudah lakukan di Provinsi NTT, sudah analisa kebutuhan pengembangan kompetensi dan kami sudah tindak lanjuti dengan pengembangan kompetensi. Namun untuk pelaksana yang masih kurang, jadi karena kami juga sudah punya assessment center dengan akreditasi A kemarin tahun lalu diberikan oleh BKN sebagai instansi pembina. Sekarang kami sudah mempunyai sarana prasarana. Tahun lalu kami mendapat 20 komputer, tahun ini 55, jadi nanti total tahun ini 75. Proyek perubahan saya yang pertama itu Ibu, saya 2 bulan pertama saya uji penilaian kompetensi untuk ASN di 7 biro. Dan itu sedang kami laksanakan sekarang dan sedang dianalisa kebutuhannya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya atau mohon dukungan dari Ibu, optimalisasi penilaian kompetensi dalam rangka sistem merit di lingkungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mungkin Ibu bisa berpendapat. Yang kedua, kira-kira dukungan apa yang Ibu sebagai komisaris melihat bahwa kalau saya melakukan uji kompetensi berbasis CAT dengan biasa, kalau dulu kami biasa Bu, paper, tapi kita lihat jalannya lambat sehingga kami merubah. Inovasi saya adalah dengan berbasis CAT. Dan jika Ibu tidak berkeberatan, kira-kira strategi jangka panjang apa yang perlu saya lakukan untuk pembenahan? Ini beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya mohon dukungan dari Ibu, saya persilakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Ina. Ini waktu untuk diskusinya. Mudah-mudahan apa yang akan kita diskusikan hari ini bisa membantu Ibu ya, memperlancar penyusunan proyek perubahan, tapi tidak itu saja. Nanti akhirnya akan membantu provinsi untuk bisa menerapkan sistem merit dengan baik, gitu ya. Kalau tadi Bu Ina menceritakan tentang assessment center, ya, assessment center yang sudah dilakukan untuk seluruh pejabat struktural, ya.
Tapi ya waktu itu kami masih kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat, Bu. Oke, itu umurnya sudah berapa lama? Kalau asesmen center sendiri kami dari 2015. Bukan, maksud saya penilaian kepada para pejabat struktural. Iya, 2019, Bu. 2019. Iya. Oke. Jadi kalau kita bicara sistem merit, maka yang pertama memang harus kita lakukan itu pemetaan kompetensi, ya Bu ya. Pemetaan kompetensi yang itu sebetulnya hanya salah satu bagian kecil saja, tapi menjadi penting kalau kita kemudian akan bicara masalah desain untuk manajemen talenta, ya. Jadi kalau secara umum, kalau Ibu ingat kembali, ya, sistem merit itu ada 8 ya Bu ya, dari perencanaan, pengadaan, kemudian pengembangan karir, promosi, mutasi, dan seterusnya sampai sistem informasi. Nah, pengembangan kompetensi atau misalnya penilaian kompetensi itu hanya bagian kecil saja dari aspek ketiga, tapi nantinya akan berdampak pada saat Ibu melakukan penyusunan atau mendesain manajemen talenta. Tapi pemetaan kompetensi ini juga akan sangat penting untuk keseluruhan aspek manajemen SDM apabila Ibu sudah mempunyai database, yang database ini kan harus diperbaiki terus, harus diupdate ya. Kita kan tidak bisa hanya menyusun sekali, kemudian dengan satu data kemudian itu selesai, karena kompetensi seseorang ataupun kinerja seseorang itu akan berubah setiap saat. Ya, jadi itu pentingnya untuk selalu mengupdate data kompetensi maupun data kinerja pegawai. Jadi kalau Ibu sudah mempunyai assessment center di provinsi, maka setiap 2 atau 3 tahun sekali itu dilakukan pemetaan baru, ya. Jadi tidak bisa satu kali melakukan pemetaan kemudian itu berlaku untuk seterusnya, karena kan ada perubahan ya, ada perkembangan dari si pegawai itu sendiri terhadap kompetensinya. Mungkin ada yang ikut kursus, mungkin ada yang mutasi, mungkin ada yang ikut seminar dan sebagainya. Ini kan cara-cara mereka untuk mengembangkan kompetensi. Jadi akan berubah terus itu. Demikian juga kinerja. Kinerja itu kan setiap tahun juga berubah terus. Ya. Nah, sehingga profiling pegawai atau pemetaan pegawai itu harus dilakukan secara kontinu. Untuk pemetaan kompetensi sendiri melalui assessment center itu bisa 2 atau 3 tahun sekali. Nah, tadi Ibu menyampaikan uji kompetensi. Ya, kalau uji kompetensi beda lagi ya. Kalau uji kompetensi itu sebetulnya sekarang ini digunakan kalau Ibu mau melakukan mutasi atau rotasi. Ya, itu bisa dilakukan melalui uji kompetensi. Kalau misalnya levelnya sama, gitu kan. Tapi kalau misalnya levelnya beda atau promosi, Ibu harus melakukan seleksi terbuka, kan gitu. Jadi yang dimaksud Ibu di sini, apakah akan melakukan uji kompetensi tadi berdasarkan CAT atau Ibu mau menggunakan assessment center? Jadi kalau untuk pelaksana menggunakan assessment center untuk penilaian kompetensinya. Ya. Pejabat pelaksana. Oke. Terus tadi uji kompetensi tadi untuk apa? Kalau uji kompetensi kami biasanya untuk pejabat eselon 2, pimpinan tinggi pratama. Kalau dulu memang kami masih menggunakan kertas. Barusan kami sudah kami sudah laksanakan berbasis CAT. Ya. Tidak semua tools bisa kita pakai CAT. Ya. Tapi jadi ini kan bagian dari assessment center. Iya. Bagian dari assessment center yang diterapkan kepada JPT, tapi sudah berbasis CAT. Iya. Ya. Ya, ini berarti Ibu tujuannya kan ingin memetakan kompetensi dari pegawai. Kalau pelaksana menggunakan manual,
Kalau yang JPT menggunakan CAT. Tapi intinya adalah pemetaan kompetensi untuk pegawai, gitu ya Bu ya? Tapi maaf Bu, tapi pelaksana kami juga sudah coba dengan CAT. Ya, nggak masalah. Tapi intinya adalah Ibu akan memprofile, akan melakukan profiling kepada pegawai kan? Siap, iya Bu. Belum terkait dengan misalnya rencana promosi, rencana mutasi itu belum kan? Belum. Jadi melakukan profiling pegawai menggunakan CAT. Iya. Gitu ya Bu ya. Ini bagian dari assessment center. Iya Bu. Ya, oke. Kalau gitu memang ini akan memudahkan proses pemetaan yang akan Ibu lakukan karena lebih cepat. Begitu selesai kita melakukan kita mengisi itu, kemudian hasilnya akan keluar gitu kan. Tapi ini kan hanya bagian kecil, harus tetap nanti ditindaklanjuti dengan wawancara dan sebagainya gitu ya. Karena ini untuk wawancara kan beda instrumen gitu ya. Iya Bu. Oke, jadi kalau terkait dengan sistem merit, memang seperti tadi saya katakan, profiling ini menjadi langkah awal untuk Ibu bisa melihat posisi atau kondisi SDM saat ini, ya. Sehingga pada saat Ibu nanti mau melakukan mutasi, mau melakukan rotasi, Ibu melihat pada profil ini, gitu kan? Iya Bu. Oke, ya. Nah, ini menurut saya sudah tepat Bu. Karena teknologi itu kan kita gunakan sebagai instrumen memang untuk mempercepat kinerja ya. Jadi saya rasa ini silahkan dilanjutkan. Hanya nanti seperti tadi saya bilang, pemetaan kompetensi ini umur dari assessment center sendiri ini 2-3 tahun ya Bu ya. Iya. Jadi Ibu harus rutin lakukan perubahan-perubahan karena tadi si pegawai ini akan melakukan pengembangan sendiri. Nah, mungkin di dalam profiling nanti itu ya juga dibuka kemungkinan bahwa setiap kali ada perubahan kompetensi, ini si pegawai bisa mengupdate, gitu ya. Jadi nanti teknologi yang digunakan itu tidak hanya CAT saja, tapi database Ibu juga harus arahnya ke sana. Siap, jadi Bu. database pegawai Ibu juga harus berbasis aplikasi, berbasis IT ya. Kalau Ibu sudah punya itu, Ibu bisa kembangkan bahwa untuk data pegawai, Ibu sistemnya terbuka. Jadi Ibu tidak repot. Pegawai diberikan akses untuk memperbaiki datanya sendiri, misalnya alamat, perubahan alamat gitu ya Bu ya. Perubahan keluarga, gitu, data personal, tapi tetap diverifikasi oleh BKD. Iya. Gitu ya. Kemudian jadi data itu nanti bisa bisa terbuka, bisa tertutup. Jadi tidak semua dilakukan oleh BKD karena itu akan sangat berat, apalagi kalau pegawainya banyak, ya. Tapi BKD kemudian melakukan verifikasi, gitu. Jadi ini nyambung nanti hasil assessment akan menjadi satu bagian dari data pegawai, ya kan? Karena nanti begitu Ibu akan melakukan rotasi mutasi yang dibuka tidak hanya data assessment, tapi yang dibuka adalah data pegawai, termasuk kinerjanya. Nah, kinerja kan tidak ada di assessment. Di assessment tadi kan hanya kompetensi, kinerja ada di data lain lagi, di data kinerja pegawai. Nah, ini yang kemudian harus Ibu nanti satukan menjadi satu sistem, sehingga pada saat pimpinan akan membuat keputusan, itu sudah bisa hanya melihat dashboard. Ya kan? Nanti kalau semua data itu sudah terdigitalisasi, ya, sudah menggunakan aplikasi, pada saat Ibu lapor kepada pimpinan dan sebagainya kan Ibu nggak perlu bawa berkas. Tinggal nanti pimpinan diberi akses, buka dashboard, itu semua data pegawai ada di situ. Ya, jadi ini pengembangan, saya nggak tahu kondisi sekarang di provinsi gitu ya. Tapi kalau ini bisa dilakukan, itu keputusan pembuatan keputusan akan lebih cepat. Ya, tapi itu harus menyatu Bu. Jadi Ibu sudah bagus menggunakan CAT untuk assessment, kemudian kinerja juga menggunakan e-kinerja, itu semua nanti digabung menjadi satu data profiling pegawai. Baik, Bu. Jadi nanti larinya ke sana dan itu akan menjadi DSS, Decision Support System bagi pimpinan.
Jadi nggak misalnya gubernur atau Pak Sekda, Bu Ina saya mau data si A, si B, C. Nah mereka bisa membuka sendiri di dashboard ruangan masing-masing, di laptop masing-masing. Ibu tinggal beri akses, datanya harus update ya, harus up to date gitu. Kemudian itu mereka bisa membuka sendiri. Jadi itu akan menghemat waktu, menghemat tenaga dan juga menghemat kertas seperti tadi Ibu bilang gitu kan. Jadi semuanya dilakukan melalui aplikasi. Ya. Makasih, mungkin ke arah sana nanti Bu. Iya. Sekarang kami e-kinerja sudah online. Ya. Terus memang untuk database database kompetensi kami sedang rancang juga. Karena ada teman saya yang paham IT dan sedang mengikuti pelatihan pengawas. Jadi itu sedang dirancang. Kami sudah menuju untuk aplikasi yang saya minta 9 kotak manajemen talenta. Oke. Sehingga aplikasi itu saya minta hasil kombinasi antara kompetensi, potensi dan kinerja bisa masuk di kotak yang mana itu. Betul. Menurut saya. Nah, kalau kira begitu Bu ya. Ya, kalau Ibu sudah merancang yang 9 box tadi, yang 9 kotak tadi, 9 kotak itu kan perpaduan antara kinerja dan kompetensi. Ya. Tapi kompetensinya nanti juga Ibu harus rinci. Jadi gini, semakin banyak parameter yang digunakan untuk mengisi 2 kriteria tadi, kompetensi dan kinerja, itu semakin mudah pengambilan keputusannya, semakin valid hasilnya. Memang prosesnya menjadi lebih sulit. Ya, misalnya nih, saya kasih contoh. Misalnya kompetensi itu kan bisa didapat dari mana-mana. Pendidikan, ya, misalnya pendidikan. Pendidikan saja itu misalnya Ibu S1 atau S2 atau S3. Itu tidak cukup itu, Bu. Nanti Ibu lihat lagi nih, Ibu pecah lagi nih. S2 dalam negeri atau luar negeri. Ya. Kemudian yang dalam negeri akreditasinya A, B atau C. Nah, yang misalnya terus lagi ini S2-nya itu sesuai dengan jabatan yang akan diisi atau tidak gitu. Kan banyak ya Bu ya, misalnya nih saya S2 hukum, sedangkan yang akan Ibu cari adalah S2 untuk misalnya untuk perikanan, untuk kadis perikanan. Kan nggak match nih Bu. Ada lagi S2 yang memang S2 pertanian, perikanan. Nah, Ibu kan pasti bobotnya jadi beda kan? Iya. Saya S2 hukum, Ibu S2 perikanan, yang akan dicari adalah kepala dinas perikanan. Berarti bobotnya Ibu lebih tinggi daripada bobot saya. Ya, itu baru pendidikan. Ya, itu baru pendidikan. Ada lagi misalnya diklat-diklatnya. Diklatnya juga dilihat nih. Sudah ikut diklat PIM 2, ikut diklat PIM 3, sudah ikut diklat PIM 4. Mungkin banyak parameter yang digunakan untuk mengisi kompetensi, itu nanti semakin valid hasilnya. Jadi Ibu benar-benar bisa membedakan antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lain. Tapi kalau misalnya hanya S2 selesai, itu nggak akan kelihatan bedanya antara A, B, C, D gitu, nggak akan kelihatan kan. Tapi kalau kemudian Ibu rinci seperti tadi, itu akan kelihatan. Jadi buatlah sebelum memasukkan di kotak kompetensi, itu buat parameter sedemikian rupa. Demikian juga di kinerja. Pada saat kalau kinerja hanya berdasarkan pada SKP, itu pasti nanti semua akan masuk di kotak 9 dan 8. Iya kan? Karena SKP kan tinggi semua nilainya. Nah, pasti akan masuknya di kotak 8 sama 9. Nah, sekarang harus dilihat nih SKP-nya. Jangan hanya SKP. Berarti kinerja harus ditambah parameter-parameter lain. Misalnya, melaksanakan membantu atau pernah terlibat dalam penyusunan peraturan gubernur misalnya. Ini kan kinerja yang khusus ya Bu ya.
kinerja khusus. Nah, ini Ibu bisa beri bobot lain gitu, bobot sendiri. Jadi saya menyarankan jangan kinerja itu hanya diisi SKP saja. Ya. Karena nanti akan bias, karena selama ini SKP kita tidak pernah buruk, tidak pernah jelek. Jadi nanti nggak ada orang, jadi Ibu akan bingung lagi, kok semuanya baik sih? Lah iya, orang semuanya nilainya SKP baik gitu. Jadi harus dibuat lagi parameter-parameter yang lain gitu ya. Nah, ini kalau mau melihat seperti ini, sebetulnya Ibu bisa benchmark ke instansi-instansi yang manajemen talentanya sudah bagus. Belum banyak sih, tapi ada gitu yang bisa dilihat. Ya. Ya, mungkin itu Bu. Ya, makasih banyak Bu. Ya. Beberapa hal sudah saya catat menjadi pencermatan saya untuk nanti kami akan perlahan-lahan mencoba untuk melakukan ini sesuai dengan aturan yang berlaku, dan terima kasih Bu untuk strateginya manajemen talenta kita melihat lebih khusus. Jadi seperti dikatakan tadi, SKP pasti semua bagus. Memang SKP yang saya lihat rata-rata di atas 90, 80. Iya. Nanti semuanya masuk ke kotak 9. Iya. Nanti parameter yang lain yang khusus-khusus seperti Ibu bilang, nanti kami akan coba untuk merancang, dan kami akan belajar ke mungkin organisasi yang sudah menerapkan manajemen talenta. Ya. Yang sudah, ya kalau mau bilang sudah lebih dahulu dan sudah berhasil untuk kami pakai sebagai acuan di provinsi. Ya. Kalau provinsi, Ibu bisa melihat ke Jawa Barat. Iya. Kalau mau ke instansi pusat, Ibu bisa melihat ke KKP, bisa melihat ke Kumham, bisa melihat ke keuangan, ya, ke BPPT. Itu yang sudah manajemen talentanya sudah bisa dibilang dikecualikan dari shelter seleksi terbuka, karena manajemen talentanya nanti itu manajemen talenta belum selesai tuh Bu. Nanti outputnya adalah bagan suksesi, ya. Jadi dari manajemen talenta tadi yang nomor 9 yang masuk di kotak 9 itu nanti Ibu buatkan menjadi suksesor untuk beberapa jabatan. Tapi kembali lagi dilihat juga dari standar kompetensi jabatan yang sudah ada, dicocokkan antara di kotak 9, dicocokkan dengan standar kompetensi jabatan, baru nanti Ibu buat bagan suksesi. Ya. Itu langkah. Nah, kalau sudah punya bagan suksesi, maka bisa dikecualikan dari seleksi terbuka. Tapi nanti itu sistem meritnya harus baik dulu. Iya Bu. Baik Bu. Makasih banyak Bu. Mungkin Ibu sibuk. Saya pikir saya sudah cukup mendapat banyak masukan dari Ibu. Iya, satu lagi Bu. Satu lagi. Karena tadi saya sudah nyebut bahwa sistem merit itu ada 8 aspek. Tolong sambil jalan, jangan hanya dilihat yang yang assessment saja Bu, tapi dilihat juga dari perencanaan, pengadaan, dan aspek-aspek lain. Jadi sekalian Ibu nanti begitu selesai ini, maju lagi ke KSN, nilainya bisa dilihat kembali. Baik Bu. Memang untuk yang lain kami juga sudah coba melakukan, contohnya perencanaan kebutuhan, kami sudah berproses. Dari perangkat daerah masing-masing kirim ke kami, baru kami masukkan ke informasi, dan kami bekerja sama dengan biro organisasi untuk menghitung anjap APK. Itu kami sudah buat, pengadaan juga. Promosi mutasi kami juga sudah melakukan itu sesuai. Nah, memang saya lihat lemahnya itu masih ada di pengembangan karir ini. Kalau perlindungan terhadap pelayanan, kami sudah juga punya lembaga bantuan hukum untuk ASN. Sistem informasi juga kami sudah rancang, dan seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa sistem informasi untuk kompetensi sedang kami lakukan Bu. Ya. Jadi terima kasih banyak Bu atas informasi dan saran, pendapat, strategi yang pengalaman Ibu yang Ibu bagikan kepada saya di Provinsi NTT. Semoga NTT tahun ini ketika mengisi lembar kerja elektronik yang
dikeluarkan oleh KSN, kami bisa nilainya agak naik sedikit, Bu. Lebih baik Ya, dari 2020. mudah-mudahan. Iya, Ya. semoga. Ini terima kasih banyak, Bu, atas bantuannya. Ya, Ibu sama-sama, Ibu Bu sedang Ina. sibuk. Ya, salam sehat, Bu. Salam buat yang sama lain. sukses ya. Mudah-mudahan lancar Ya. programnya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, sehat. Bu, atas bantuannya. Ya. Selamat siang. Ya, terima kasih. Ya.